Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memperingati Maulid Nabi. Di awal saya ingin jawab dulu Pak, karena ada yang tanya, Ustaz, apa sih dalilnya memperingati Maulid itu, merayakan Maulid? Kalau kita bertanya apa dalilnya Maulid, sama saja kita bertanya apa dalilnya bergembira akan kelahiran Nabi. Karena Maulid itu adalah hari kelahiran. Kalau Maulud orang yang dilahirkan. Kita ini bergembira atas Maulid, hari kelahiran Nabi. Dan kita bergembira juga atas Maulud, Nabi yang dilahirkan. Tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 5101. Riwayat ini sahih, juga di Sahih Muslim. Jadi sahihnya kelas 1 ini Bapak Ibu. Sahih muttafaqun alaih. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi mimpi ketemu Abu Lahab. Setelah 1 tahun Abu Lahab meninggal dunia. Jangan meninggal lah, mati ya. Karena Abu Lahab ini kan mati dalam keadaan musyrik. Jadi Abbas ini kan adiknya, bertanya kepada kakaknya, gimana kabarmu? Kata Abu Lahab, saya disiksa di kubur. Cuman herannya kata Abu Lahab, yukhaffafu anni kulla yaumisnain. Ini sahih benar, ulama sepakat tentang kesahihan ini. Diringankan azab untuk saya tiap hari Senin. Tiap hari Senin dipending, libur azabnya itu. Ya Abbas bertanya, apa sebab? Kata Abu Lahab, gara-gara pas Maulid Muhammad keponakan kita lahir, saya bergembira. Wujud kegembiraan saya memerdekakan budak perempuan saya. Gara-gara memerdekakan budak perempuan itu, maka Allah bebaskan untuk saya siksa kubur tiap hari Senin. Luar biasa. Ini Abu Lahab loh Bapak Ibu. Yang jelas-jelas ini kekafiran dan kemusyrikannya diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat yada. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ini bahasa majazi. Kedua tangan itu mewakili perbuatan. Maksudnya gara-gara perbuatannya Abu Lahab binasa. Sekaligus Abu Lahab ini kan keren. Namanya dituliskan di dalam Al-Quran, abadi. Makanya Pak, kalau pengen jadi preman jangan nanggung. Sekalian hebat aja sekalian. Malah enak kalau sekalian hebat itu kan. Malah terkenal sekalian. Nah, dilaknatnya Abu Lahab ini watab, benar-benar binasa. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya atasnya maluhu, harta kekayaannya, wa ma kasab. Begitupun bisnis dan perniagaannya. Karena Abu Lahab ini ngeles, kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, saya akan tebus neraka dengan harta dan perniagaan. Maka Allah jawab, tidak ada manfaat atasnya hartanya, tidak ada juga manfaat perniagaannya. Sayasla naran dzatal lahab. Sayasla naron, niscaya pasti Abu Lahab masuk neraka. Mengapa saya menerjemahkan kata pasti? Karena di sini ada sin litanfis dalam ilmu nahwu. Jadi sayasla naron, niscaya pasti si Abu Lahab ini masuk ke neraka. Dzatal lahab, yakni neraka yang apinya bergejolak. Wamra'atuh, ternyata bukan cuman Abu Lahab yang masuk neraka, ikut bininya juga. Loh, ngapa bininya Abu Lahab masuk neraka? Hammalatal hatab, karena bininya tukang bawa kayu bakar. Ini bahasa majazi juga.
Ya nggak mungkin lah bininya Abu Lahab nyari kayu bakar ke hutan. Orang sugih ini, orang kaya, banyak anak buah. Kalau zaman dulu banyak budak sahaya. Maksudnya apa? Hammalatal hatab itu biang kerok, tukang hoax, tukang fitnah, tukang nyinyir, tukang gibah, provokator. Ya karena zaman dulu belum ada kompor, makanya nyebutnya kayu bakar. Kalau zaman sekarang nyebutnya kompor kan Pak, karena kita udah pakai kompor. Dasar kompor tuh, mulutnya ember, orangnya kompor, meledus kompornya. Seandainya zaman itu sudah ada kompor Pak, mungkin Quran nyebutnya bukan kayu bakar tapi kompor kan. Nah bininya Abu Lahab ini kompor. Hati-hati dengan kompor Bapak Ibu, karena kita bicara tentang keteladanan. Nabi sangat benci dengan kompor. Kompor itu apa? Orang yang menyebar hoax, fitnah, provokasi, ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahid. Jangan pernah menjadi followers. Jangan pernah mau ikut-ikutan orang yang gampang bersumpah demi Allah. Ini informasi. Kalau kata ulama, orang yang gampang nyebut demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Ini buat yang cewek-cewek, saya kasih tahu. Kalau cowok nyebut demi Allahnya gampang, bohong dia. Ini ilmu buat ibu-ibu. Kalau lakinya demi Allah mah, papa nggak selingkuh, ketahuan dia. Karena aslinya menyebut demi Allah itu tidak boleh sembarangan. Kalau pas kita dilantik, nyebut demi Allah boleh. Atau pas kita bersaksi di persidangan, nyebut demi Allah harus. Tapi kalau tanpa alasan nyebut demi Allah, bohong. Pedagang selalu nyebut demi Allah untuk melakukan dagangannya, dia sedang berbohong. Maka Allah ingatkan, jangan sekali ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Hammazim masya'im binamim, dia mencela, menyebarkan ujaran kebencian. Jadi ada dalam Quran Bu Esti, ujaran kebencian itu sudah ada peringatannya. Dia mencela, menyebarkan ujaran kebencian, binamim, yang tujuannya provokasi, adu domba. Makanya bininya Abu Lahab dilaknat gara-gara itu semua. Nah, artinya Abu Lahab saja dapat bonus spesial, diringankan azabnya khusus hari Senin. Padahal Abu Lahab adalah orang yang paling dibenci oleh Allah setelah Fir'aun. Nah kita ini kan bukan Abu Lahab, kita ini kan umat Nabi. Maka dengan demikian mudah-mudahan dengan maulid hari ini kita semua nanti masuk surga. Nanti di surga ada spanduk yang bertuliskan bekas karyawan bea cukai panjang. Iya, kepala kantor dari semua generasi kumpul di situ. Kita ngumpul di sana. Ya di surga itu begitu Pak. Ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagiannya satu dengan sebagian yang lain ketemu lagi, ngobrol di surga itu. Saling tanya kabar. Lu masuk ke surga ya? Iya. Gua kirain gua nggak masuk loh. Teman kita satunya nggak nongol kemana, nggak tahu nyangkut kali di neraka. Ngobrol kita. Dan di surga itu luar biasa ya Pak. Laki-laki dikasih 60 bidadari yang bermata jeli. Bukan 60, 70 bidadari yang bermata jeli. Makanya Bu Esti tadi maunya ngomong ke sana lah sebetulnya itu. Kata beliau jangan milih-milih sunnah Nabi itu. Maksudnya Bu Esti jangan sampai milihnya poligami doang. Jadi bapak-bapak yang pengen betul poligami sabar. Karena PNS gak boleh poligami soalnya. Kalau pengen betul poligami sabar. Nanti di surga juga poligami Pak. Satu bapak-bapak dikasih 70 loh. 70 bidadari. Bidadari ini paling tua umurnya 33 tahun. Paling muda umurnya 17 tahun. Kira-kira bapak-bapak pengen yang 33 apa 17 kira-kira? Ya 17 kan begitu. Bidadari ini langsing semua, nggak ada yang melar, nggak ada. Bidadari ini cantik dan selalu perawan,
Ini yang penting, selalu perawan, walaupun kepake terus. Nah ini luar biasa. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, karena perempuan di surga akan menjadi ratunya bidadari. Lebih cantik daripada 70 bidadari yang ada. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini, Nabi ini Bapak Ibu dipersiapkan Allah sejak awal. Dipilihkan ruh terbaik, namanya Nur Muhammad. Dipilihkan bibit terbaik dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Dipilihkan rohim terbaik, Sayyidah Aminah. Dan menurut akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang tua Nabi masuk surga. Jangan ikut akidah yang salah Bapak Ibu. Akidah yang salah mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, karena salah memahami hadis. Ada sahabat nanya, orang Baduy baru masuk Islam, ini Arab gunung, gerusa-gerusu. Ya Rasul, aina abi, bapakku baru mati tuh. Bapakku kalau di surga nanti kemana? Ya ke neraka, kata Nabi. Marah dia Pak, ngambek dia. Kata Nabi, sini dulu jangan ngambek. Kata Nabi, inna abi wa abaka finnar. Bapakku sama bapakmu sama-sama masuk neraka. Yang dimaksud Nabi bapakku di situ bukan Abdullah, tapi Abu Thalib. Karena taunya orang Baduy itu bapak Nabi ya Abu Thalib. Itu maksudnya. Orang kadang salah paham. Jadi Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muthalib semuanya masuk surga. Jadi Bapak Ibu dipilihkan yang terbaik. Lahirnya di waktu subuh. Lahirnya dalam keadaan sujud. Kan umumnya bayi kalau lahir tengkurap. Ya masa tengah ada keselak air ketuban nantinya. Tengkurap, langsung sujud. Begitu digendong kakeknya, Nabi kita sudah lahir dalam keadaan tersunat. Jadi jangan pernah bertanya, Nabi yang nyunat mantrinya siapa ya? Ya Nabi nggak disunat lagi karena sudah tersunat. Dan umur 5 tahun beliau dicuci hatinya. Dipilihkan dulu ibu susu terbaik, namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi sejak lahir Nabi tinggal di kampung, nggak di kota Mekah. Sampai umur 4 tahun, setelah itu dihantarkan ke ibunya, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, diambil hatinya oleh malaikat Mikail alaihi salam, dicuci. Makanya Nabi dipersiapkan. Maka beliau punya 4 sifat unggul yang kita kenal dengan sifat wajib bagi Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Mungkin kalau dalam bahasa kerennya siddiq itu integritas. Persis tema kita, meneladani integritas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua amanah. Amanah ini mungkin dalam bahasa kitanya akuntabilitas. Ini harus nyatu ini Bapak Ibu. Berintegritas saja belum tentu punya akuntabilitas. Saya ambil contoh sederhana. OB itu punya integritas, jujur dalam bekerja. Tapi belum tentu dia akuntabel ketika jadi kepala kantor bea dan cukai. Nggak mungkin kan? Karena kapabilitasnya bukan di sana. Oh, aktif Google-nya sebentar. Jadi balik lagi akuntabilitas. Itu amanah. Kemudian tabligh. Tabligh itu profesionalitas. Fatonah itu smart, cerdas. Jadi Nabi itu paket yang sempurna. Nah bicara tentang integritas, betul kata beliau tadi. Integritas itu ukurannya Allah. Dimanapun kita berada, walaupun tidak diawasi oleh pimpinan, tapi kita diawasi oleh Allah. Bal ainallah, di mana Allah. Ini yang terpenting. Karena sebetulnya masalah manusia itu begitu. Dia tidak sadar apapun yang dilakukannya diawasi oleh Allah. Makanya orang yang muraqabah bahasa akhlaknya Bapak Ibu dalam kalau kita belajar ilmu akhlak itu muraqabah. Muraqabah itu begini, kesadaran dan keyakinan penuh apapun yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Nah ini integritas sebetulnya. Jadi dimanapun kita selalu sadar bahwasanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Indonesia ini begini Bapak Ibu, dihadapkan dengan satu masa di mana banyak orang pintar tapi tidak benar. Makanya kata Gus Dur itu benar.
Bangsa di dunia ini ada 4. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia. Ada bangsa yang sedikit bicara, banyak bekerja. Jepang, Korea. Ada bangsa yang banyak bicara dan banyak bekerja. Ini Amerika, Cina. Makanya orang Cina itu SDM-nya beludak, miliaran penduduknya, ngomongnya banyak, tapi kerjanya juga banyak. Makanya di Cina bikin flyover semalam selesai. Di Bandar Lampung bikin flyover setahun selesai. Jadilah ada flyover. Di Cina bikin gedung bertingkat 15 hari selesai. Padahal puluhan tingkat. Di Indonesia yang di Jalan Raden Intan gak kelar-kelar itu Pak. Hotel yang tinggi banget itu nggak selesai-selesai. Saya takut roboh aja tuh hotel. Karena memang mereka banyak bicara tapi banyak bekerja. Nah yang nomor 4 ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? India kata Gus Dur. Bukan Indonesia, India Pak. Orang India tuh ngomongnya banyak, kerjanya dikit. Makanya kalau kita nonton film India, durasi paling lama, pegel pokoknya, tulang ekor rasanya sakit itu ya kalau nonton film India itu, dan lelet. Makanya orang yang kebiasaan nonton film India kerjanya lelet juga biasanya. Cuman kalau nonton film action Pak, kerjanya cepat, sat gitu. Jadi tergantung juga yang kita tonton itu bisa mempengaruhi cara bekerja ternyata ya. Dan orang India itu saya herannya kalau ngomong iya geleng-geleng, kebalikan. Coba kalau nonton film India, iya, geleng-geleng dia. Tapi kalau ngomong enggak, ngangguk-ngangguk. Kebalik. Terus orang India tuh apa-apa dinyanyikan. Seneng nyanyi, susah nyanyi, nikah nyanyi, ceraian nyanyi, makan nyanyi, ngising juga nyanyi, tumpah iwae nyanyi, lumahi wae bojone dewe. Ya iyalah, masa bini orang. Mereka semua dinyanyikan. Nah, Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia ini masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dikerjakan dengan yang dibicarakan beda. Iya juga ya Pak. Ini problematika kita tuh ini gitu. Problematika kita itu. Jadi memang bicara integritas. Indonesia ini negara yang mayoritas muslim, ranking 1, jumlah muslimnya terbanyak, tapi problematika korupsinya ranking 4 sedunia internasional. Makanya ini betul kita mencanakan WBK, kantor Bea dan Cukai ini wilayah bebas korupsi, karena itu target kita. Tapi kalau kata Gus Baha, jangan pernah berkata mari kita bersihkan korupsi sebersih-bersihnya. Ya nggak bisa dong. Karena mengapa? Ya masih di dunia soalnya Pak. Selama masih di dunia nggak bisa. Sama kayak begini, mari kita berantas maksiat sampai tanpa maksiat sama sekali. Sombong itu namanya. Wong berbuat maksiat itu sudah bagian kehidupan umat manusia. Jadi kita ini hidup di dunia ya beginilah. Kami kalau berusaha sebaik mungkin itu bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, namanya kita mendahului Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Setidak-tidaknya integritas itu dari kita. Karena kebahagiaan sejati itu di sini. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena banyak perbendaharaan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Orang bijak berkata, bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Karena kaya bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Mudah-mudahan kita dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Baik, lanjut. 6 tahun Nabi ditinggal ibundanya wafat meninggal dunia, yatim piatu. Umur 8 tahun ditinggal kakeknya wafat meninggal dunia.
umur 25 tahun Nabi kita menikah. Wah, ini keren ini, pernikahan Nabi itu paling keren. Dulu mungkin pernikahan paling populer di zaman itu. Karena orang Arab itu tidak pernah menikahi janda untuk istri pertama. Sedangkan Nabi bujang usia 25 nikah sama janda umur 40. Ini kan keren banget itu. Di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang merendahkan kaum wanita. Bagaimana cara orang Arab jahiliyah merendahkan kaum wanita? Disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Bangsa Arab jahiliyah itu kalau mendengar kabar istrinya sedang bersalin, kan kalau lagi bersalin nongol bayinya, dukun beranaknya itu teriak jenis kelaminnya laki atau perempuan. Nah, suaminya dengar kabar istrinya yang sedang bersalin itu melahirkan anak perempuan, maka dhalla wajhuhu, langsung berpaling wajahnya, nunduk kepalanya, muswaddan hitam mukanya, wahwa kadhim, marahnya bukan main. Istrinya langsung digampari, dasar bini sialan kok melahirkan anak perempuan. Segitunya orang Arab itu merendahkan kaum perempuan. Nah, Muhammad bin Abdullah buat terobosan luar biasa. Ya belum ini Pak, belum menjalankan tugas nubuah, belum. Tapi beliau buat terobosan luar biasa, nikah sama janda umur 40. Habis akad nikah dibawa ke depan Ka'bah. Pegang batu Hajar Aswad. Wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, kata Nabi 3 kali. Saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya buat bapak-bapak ini sunnah Nabi nih. Boleh bapak-bapak kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah, inilah masalahnya Ustadz, bini gua nggak mati-mati, racun aja Pak. Nah, ini sunnah Nabi. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun. Kalau saya nggak sanggup Pak 3 tahun menduda. Kalau kata orang Palembang, buruk barang tergantung. Luar biasa. Ini kata orang Palembang loh Pak. Ada nyanyiannya kan di Palembang soalnya. 3 tahun menduda. Setelah 3 tahun menduda, Nabi menikahi istri kedua, Saudah. Waktu dinikahi Nabi umurnya 60 tahun. Makanya saya ingatin sama bapak-bapak, pejabat kepala-kepala seksi ya. Pak Iwan, Pak Sri, kalau pengen kawin lagi, istri kedua umur 60 tahun. Itu ibarat mobil mogok itu Pak. Udah mau copot semua underdealnya. Kalau bapak-bapak mau tahu, Saudah tidak mengambil malam bersama Rasul. Ya gimana nenek-nenek? Ya Rasul, saya tidak mengambil malam giliran. Malam giliranku ku kasih dengan Aisyah. Allah perintahkan Nabi menikahi Sayyidah Aisyah. Dan Aisyah ditakdirkan gak punya anak. Tujuannya apa? Tujuan utama menikahi Aisyah Bapak Ibu bukan hawa nafsu. Nabi sudah tua kok. Dan gak punya anak kan memang. Agar nanti ketika Nabi wafat, Aisyah masih muda belia, dialah yang menceramahkan, mendakwahkan, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi dalam urusan rumah tangga. Coba, urusan dalam kamar sunnahnya kayak apa? Tidak mungkin kan sahabat lain ngintip Rasul, yuk biar kita bisa menyampaikan sunnah-sunnah, tidak mungkin. Urusan dalam rumah tangga, urusan dalam kamar harus istrinya yang menyampaikan. Maka Allah pilih Sayyidah Aisyah untuk dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmahnya. Makanya ketika Nabi wafat usia 63 tahun, Aisyah masih berumur 17 tahun. Masih muda dan cantik. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi cara Nabi memuliakan istri. Baik, saya mau masuk ke hadis. Hadis ini saya demen banget ini Pak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ngukur iman, ngukur takwa bukan dari peci, bukan karena udeng-udengnya jedot pelapon, bukan karena janggutnya tekan udel, bukan karena jubahnya nyengser di tanah,
Tapi yang pakai jubah sama janggut jangan tersinggung sama saya ya. Ini kan sabda Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menilai kalian dari penampilan. Yang paling sempurna imannya, yang paling baik takwanya itu kata Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang paling baik akhlaknya di antara kalian semua adalah yang paling baik cara dia memperlakukan istrinya. Makanya Pak, kalau saya ramah dengan Bapak Ibu, wajar saya penceramah. Kalau nggak ramah, malas orang ngundang saya lagi. Kalau pedagang ramah sama pembeli, wajar. Pedagang judes, orang nggak akan beli lagi. Tapi kalau suami ramah dengan istri sendiri, itu yang luar biasa. Orang sekarang kebalik sih, belum dapat ngerayunya, ecak-ecak naik flyover mau bunuh diri, the fly to the sky. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu sayang. Wow, perhatian pagi siang malam, di WA terus. Kan kalau cowok lagi demen kan begitu. Nih buat adik-adik yang PKL, jangan percaya sama rayuan laki-laki. Laki-laki itu banyak modusnya. Modus laki-laki itu ada 3. 1, modus mukhafafah. 2, modus mutawassithah. 3, modus mughalladzah. Itu modus apa najis kira-kira ya? Jadi modus mukhafafah, modus paling ringan, modus minimum namanya. Ngechat doang. Sayang, udah makan belum? Sok care, sok perhatian. Udah mandi belum? Itu modus paling ringan itu. Nanti naik dia modus mutawassithah. Ngechatnya jam 2 malam, enggak pagi, enggak sore, enggak siang, jam 2 malam. Sayang, tahajud yuk. Terharu, enggak nyangka gua ternyata rajin tahajud, padahal bukan tahajud, nonton bola. Nah, kalau modus mughalladzah nanti kalau pas udah mau lulus sekolah. Udah mau lulus sekolah, sayang, kita sebentar lagi lulus. Saya kuliah ke Jogja, kamu bakal kuliah ke Papua. Jauh amat. Karena kita terpisah jarak, yuk buktikan cintamu padaku. Ini modus mughalladzah namanya. Modus maksimum paling berat. Jadi balik lagi bahwasanya laki-laki itu bernilai bukan ketika dia mesra sebelum menikah. Ketika dia mesra setelah menikah, itu baru bernilai. Saya kasih tahu bapak-bapak, kerja di bea cukai ini berat Pak. Apalagi pejabat mesti pindah-pindah terus kan. Istri ditinggal, kurang perhatian. Sebetulnya bapak-bapak nggak usah khawatir istri ditinggal. Wanita itu, saya kasih tahu nih buat bapak-bapak, biar nyaman kerjanya. Wanita itu, selagi dia yakin suaminya sayang sama dia, selagi dia yakin suaminya mencintai dia, mempertahankan dia, maka dia tidak akan macam-macam. Walaupun suaminya ganjennya na'udzubillah, hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Itu wanita tuh beda sama laki-laki Pak. Laki-laki itu kalau ngeliat yang bening dikit, makanya betul kata orang, laki-laki itu beda sama perempuan. Kalau perempuan itu berubah-ubah, tapi kalau laki-laki itu istiqomah. Laki-laki umur 20 tahun yang dilihat cantik, bening. Umur 30 tahun yang dilihat cantik, bening. 40-50 tahun yang dilihat cantik, bening. 60-70 tahun yang dilihat cantik, bening. Istiqomah laki-laki itu. Tapi wanita itu berbeda dengan laki-laki. Makanya memuliakan wanita itu sungguh luar biasa. Saya ambil contoh ini. Saya ada kisah nyata. Bidan ini, bidan cantik. Datang ke rumah, ya saya tahu juga Pak orang cantik sama orang jelek itu. Jangan dikira saya ini nggak tahu membedakan. Cantik Pak. Datang ke rumah, matanya udah bengep tuh. Udah menghitam kantung matanya, mungkin dia nggak tidur. Ada apa Bu Bidan? Curhat Pak Ustadz. Ya udah curhat kata saya. Tapi sambil nangis, ya sudah Bu Bidan, puasin dulu nangisnya. Nanti saya ke belakang dulu, setelah itu baru ngomong. 1 jam saya biarkan Pak, kasih teh anget, baru dia ngomong. Ada apa Bu? Laki saya selingkuh Ustadz. Ya sudah kata saya. Buktinya apa? Ya ada adegannya sama ceweknya di handphonenya, dia rekam. Bukan fitnah ini Bu, bukan kata, bukan gibah, bukan, benar. Ya sudah kata saya, Ibu cerai sama suami. Ibu masih cantik, dalam hati kutunggu jandamu.
Dalam hati begitu kan. Ibu masih cantik, pegawai negeri sipil ASN loh Pak. Anak 2 laki perempuan, kurang apa? Banyak yang suka. Apa jawab ibu bidan itu? Enggak Pak Ustadz, tujuan saya kesini bukan pengen mendengar kata-kata itu. Enggak apa-apa Pak Ustadz, biarkan saya yang sakit, biarkan saya yang terluka, tapi jangan anak saya. Kalau saya bercerai sama suami, nanti saya nikah lagi, anak saya punya bapak tiri, anak saya punya ibu tiri juga. Tolong apa doanya biar saya tenang. Luar biasa Pak. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya pamit dulu ke belakang. Malu betul saya. Ternyata pria beda dengan wanita. Makanya bapak-bapak, muliakanlah istri, ramah dengan istri. Kalau bisa lagi ada rezeki, kasih duit istri itu. Kasih duit yang agak banyak, 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta sebulan. Happy istrinya, luar biasa. Karena sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memuliakan istrinya. Makanya Nabi nggak pernah ngebentak istri, Nabi nggak pernah marah dengan istrinya. Nabi itu kalau manggil istrinya, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Kadang-kadang emak-emak tuh pengen dipanggil kemerah-merahan. Dandan aja serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, kaos kaki pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, nyangkut di gigi lagi ya, blush onnya pink. Pengen dipanggil kemerah-merahan, begitu lewat depan lakinya, anak babi mau kemana ya? Payah bapak-bapak nih, payah. Jadi dan wanita itu Pak, ini saya kasih tahu resepnya, paling senang dipuji suami. Paling senang dipuji suami. Istri yang nggak pernah dipuji suami bahaya. Setiap suami pulang ngantor marah aja sama bininya, nggak pernah muji. Begitu reunian teman-teman SMA, alumni SMA negeri, ketemu mantan pacar. Mantan pacarnya cuman komen begini, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Ngembang Pak kupingnya, naik bahunya. Di rumah nggak pernah dipuji suami. Begitu di luar ada yang memujinya, CLBK, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali. Sebaik-baiknya laki-laki yang memuliakan istrinya. Baik, saya lanjutkan dikit lagi. Umur 40 tahun, Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul, menyampaikan risalah dakwah. Saya ingin kasih benang merah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lang fabbu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada orang kebanyakan. Walau kunta faddan ghalizal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, memaki-maki, ghalidhul qalbi, dan berhati keras, lang fabbu min haulik, orang-orang akan menjauh dari sekeliling. Pelajaran buat kita, ternyata dakwah Nabi itu dakwah yang lemah lembut. Kalau ada orang yang mengatasnamakan pendakwah agama, tapi dakwahnya memaki-maki, mencaci, menyebarkan ujaran kebencian, hate speech, dan menyebarkan hoax, berita bohong, tujuannya provokasi, dia telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Dakwah Nabi, dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Dan ingat Bapak Ibu, Allah tunjukkan di sini lang faddu min hauli. Boleh jadi orang menjauh dari hidayah hanya gara-gara cara kita menampilkan cara beragama. Jadi kalau kita kasar, kalau kita marah-marah, kerjanya demo berjilid-jilid, ya. Orang juga heran, kok Islam sekasar itu ya? Kok Islam searogan itu ya? Orang akan jauh dari hidayah. Makanya orang mendapatkan hidayah itu mahjub, tertutupi gara-gara akhlak kita yang tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok muslim tidak pemaaf gitu? Kerjanya marah-marah. Baik, saya lanjutkan. Usia 53 Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kerennya, Nabi mampir ke Kuba dan bikin masjid. Nah, kita mau bikin masjid di mana masjidnya? Di Kanwil. Di Garuntang ya Pak. Ya, saya pernah
ngisi pengajian di sana sekali. Jadi ngisi di, bikin masjid. Man bana masjidan fid dunya. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga nantinya. Walaupun saya perlu ingatkan, kalau sudah ada masjid, jangan habiskan dana hanya untuk mempermewah masjid. Karena kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Jadi Islam tidak boleh kehilangan kepedulian sosial, tidak boleh. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ini keren kata-kata ini. Saya ditegur orang, Bu Esti, Ustadz, dakwah sebenarnya bukan pas megang mikrofon. Dakwah yang sebenarnya bukan pas di panggung ceramah. Iya juga, Bu. Dakwah itu kalau pakai mikrofon, Bu, udah jelas pulang dari sini disangoni. Kalau nggak nyangoni paling transfer kan begitu ya. Betul, Pak. Saya ngisi ceramah pengajian akbar. Turun mimbar Bapak Ibu, turun panggung, udah jelas disangon. Di Bandar Lampung khutbah Jumat. Mana ada zaman Nabi khutbah Jumat di amplopin. Di Bandar Lampung khutbah Jumat sekali khutbah 500.000 loh, Pak. Jadi kalau tiap Jumat khutbah kayak saya tuh setahun tuh full 52 Jumat full khutbah. Udah kehitung itu kan. Sebulan 4 Jumat. Ya 22 juta itu. Padahal kan fardu. Jumat itu fardu loh. Itu saja di amplopin. Saya ditegur, dakwah sebenarnya bukan pas di panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Oi, tertunduk saya, Pak. Iya juga ya. Ada pada kepedulian kita kepada masyarakat yang lemah. Ingat, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Berbagi kepada sesama kita. Orang Indonesia ini sekarang begini Bapak Ibu, banyak yang kaya tapi mentalnya miskin. Coba kita masuk ke semua perumahan sebandar Lampung ini. Hampir semua rumah punya mobil. Tapi mentalnya miskin. Ngisi BBM subsidi semua maunya kan begitu ya. Sekarang kita ini kadang-kadang nggak bersyukur Bapak. Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Iya juga ya. Kalau zaman dulu saya nggak pernah mikirin biaya sekolah, nggak pernah mikirin beli beras. Karena yang penting Bapak Ibu saya soalnya. Zaman sekarang semua rumah Pak punya mobil, punya motor. Zaman saya masih kecil, yang punya TV cuman kepala suku, TV hitam putih, pakai aki, lagi seru-seru nonton mati. Habis akinya. Yang punya motor cuma 1 sekampung saya itu. Artinya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, orang sekarang banyak bermental miskin, ngeluhnya nomor 1. Ini yang terjadi pada kesempatan kali ini. Padahal tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Baik, tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Falamma jaa yaumul isnin min syahri rabiul awal. Tibalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Maka nurun ke umatnya, kita juga akan dimatikan pada hari kita dilahirkan. Ada nggak Bapak Ibu yang lahirnya hari Rabu? Kalau ada siap-siap, jangan-jangan hari ini matinya ya. Karena ini Rabu soalnya. Walaupun ada juga yang lahir Senin, mati Kemis. Singkat cerita, Israel datang mencabut nyawa Nabi. Tarik nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya telapak kaki itu melengkung. Ini ilmu buat kita Bapak Ibu. Orang yang telapak kakinya sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung ya siap-siap aja. Orang yang sudah mau mati, rezeki dicabut. Minum apapun tidak berasa segar. Makan apapun tidak berasa, sampah hambar. Makanya kalau kita nanti makan siang, kok hambar ya? Jangan-jangan 3 hari lagi mati. Saya tadi di samping itu ada area smoking area. Di smoking area itu kalau bapak-bapak lagi ngudut, perhatikan asapnya. Kalau asapnya masih ngebul panjang umur. Tapi kalau asapnya turun ke bawah, nah 3 hari lagi nih kayaknya. Mikael udah ngurangin rezeki soalnya. Ada indikasinya. Orang-orang yang sudah mau mati itu tulang belakangnya kan lepek.
Kalau terlentang di lantai rata dengan lantai. Duduk pun masih cari senderan. Makanya kalau orang nyender miring banget misalnya ya Pak ya. Pak Sri kok agak miring ya nyendernya itu. Umpama ini ya Pak ya. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel, sampai di dada. Nah, ketika nyawa Nabi sampai di dada, Nabi berwasiat. Usikum bisolah. Aku wasiatkan kepada kalian semua jaga sholat. Kan simpel banget tuh. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan jam 8 sholat subuhnya. Ada ibu-ibu niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas akhir. Nabi mengucapkan 6 kata. As-sholah 1, as-sholah 2, as-sholah sholat lagi 3, ummati, ummati, ummati. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Tadi ada sesi apa? Penggalangan dana sama tanya jawab ya? Saya serahkan dulu ke pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.